Selamat datang di Marumpat. Kali ini kita membahas tentang kegiatan kurban yang dilakukan di Desa Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta. Yang menarik dari pembahasan kurban kali ini adalah ada beberapa hal yang perlu kita ingat kembali pentingnya melakukan kurban. Tidaklah ada hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai Allah SWT dari hari-hari tersebut, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah HR4. Di dalam bulan ini berkumpul amalan, yakni sholat, puasa, kurban, dan haji. Kurban berasal dari kata Arab waraba yukaribu kurbanan qaribun, artinya dekat. Maksudnya dengan begitu sahabat karib berarti teman dekat. Makna kurban dalam istilah di sini berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri kita pada Allah. Penghalang pendekatan itu adalah berhala dalam berbagai bentuknya, yakni nafsu, cinta benda, cinta akan kekuasaan, ego, dan hal-hal lain yang berlebihan. Dalam konteks Idul Adha, pesan mendasar dalam perintah adalah manusia tidak sesat dalam menjalani hidup, harus selalu menjalin kedekatan dengan Allah SWT dan merasakan kebersamaan dengannya setiap saat. Karena manusia mudah sekali terpedaya oleh nikmat sesat yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya. Maka Allah memberikan metode bimbingan untuk selalu melihat kompas kehidupan berupa sholat dan zikir agar kehidupan tetap pada jalur yang benar dan tepat. Seperti yang kita ketahui, sesungguhnya sepanjang hidup manusia, hidupnya menyerahkan diri kepada Allah, maka seluruh gerak dan diamnya, tidur dan jaganya dihitung sebagai langkah ibadah. Karena itu, Islam cukup besar menaruh perhatian terhadap niat yang menyertai perbuatan manusia. Karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada pelaku-pelakunya dan sangat tergantung pada niatnya. Ada dua peristiwa penting yang secara serempak dilakukan umat Islam di dunia bertepatan dengan Hari Raya Kurban. Pertama, ibadah haji di Mekah yang tengah dilakukan saat ini oleh saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah kurban yang insya Allah kita pun ikut melaksanakannya. Kurban berarti melakukan sembelihan hewan kurban yang dilakukan pada momen Idul Adha. Baik, ya, baik pada tanggal 10 Zulhijjah maupun pada hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Kurban yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah. Pengalaman kurban ini bersifat ta'abbudi dan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Memang secara fisik yang disembelih adalah hewan kurbannya, tetapi hakikat yang sampai padanya adalah bentuk ketakwaan. Hikmah yang kedua adalah rasa syukur nikmat Allah SWT. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin
pada hakikatnya mendapatkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dengan demikian, Allah menginstruksikan kepada manusia, khususnya orang Islam, untuk mengungkapkan rasa syukur nikmatnya dengan istilah tahadduts bin nikmah. Hikmah yang ketiga adalah kurban sebagai ungkapan simpati, empati dengan sesama manusia. Ibadah kurban dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi pokok, yakni vertikal atau hubungan dengan Allah sebagai landasan iman dan takwa, serta dimensi horizontal atau hubungan dengan manusia sebagai bentuk nyata hubungan sosialnya. Sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, hingga Allah menguji Nabi Ibrahim AS terhadap kecintaannya untuk dikorbankan sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah. Setiap sesuatu yang dicintai manusia dan kecintaannya kepada sesuatu itu dapat membelenggu manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika Ismailnya Nabi Ibrahim adalah anak kandungnya sendiri, Ismail kita saat ini bisa berwujud jabatan, kedudukan, harta benda, harga diri, profesi, termasuk di dalamnya mental korupsi, kolusi, nepotisme, serta serakah yang menguasai manusia. Apa yang menjadi kiasan sebagai Ismail sesungguhnya adalah tiap sesuatu yang membuat manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, dan tiap sesuatu yang dapat membutakan mata hati dan menulikan telinga manusia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa dan siapapun Ismail itu, maka harus dikorbankan di bumi yang fana ini sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejatinya makna terpenting Idul Kurban, yakni tumbuhnya sikap kesediaan berkorban dalam konteks sosial yang lebih luas, yakni kapan dan dimanapun kita berada, rela memberikan pengorbanan yang tulus demi kemaslahatan umat. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah mengutip pemikiran
Tuan Oliver Lodge yang menyatakan, "There is no life without sacrifice and no sacrifice is was." Ya, artinya begini. Ya, diartikan bahwa tidak ada hidup tanpa pengorbanan dan tidak ada korban yang hilang terbuang. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa berkorban merupakan inti dari kehidupan. Dengan demikian, ibadah korban adalah semangat pembebasan manusia dari sifat yang melekat sebagai potensi antisosial. Sifat antisosial yang paling berbahaya dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nafsu serakah yang melahirkan perilaku korup. Semangat induk korban sejatinya sangat relevan dengan upaya bangsa untuk memerangi tindak pidana korupsi yang kini menggurita dan melanda semua sendi kehidupan, baik di kota maupun di desa. Demikianlah poin penting kegiatan berkurban yang dilakukan di seluruh pelosok tanah air, sehingga kita menjadi orang-orang yang patuh kepada perintah Allah